Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita lanjutkan lagi topik bahasan terkait dengan prinsip kerja obat ya Sobat Sains. Nah, jadi di dua video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan pendahuluannya. Berikutnya ada materi terkait dengan reseptor, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem transport obat. Jadi ini cukup banyak ya pembagiannya. Namun di video kali ini kita hanya akan bahas yang dasar aja ya. Karena video ini ditunjukkan untuk yang baru mengenal farmakologi saja. Oke. Sistem transport. Nah, jadi pada membran sel lipid ini merupakan penghalang transport ya. Untuk sistem transport di bagian yang ini ya Sobat Sains. Nah, di bagian yang ini, oke, sistem transport. Membran sel lipid merupakan penghalang daripada transport molekul hidrofilik ke dalam ataupun keluar sel. Kanal ion ataupun ion channel di sini, oke. Ion channel di sini dia akan bersifat secara selektif pada membran dan memungkinkan transfer ion menurut gradien elektrokimianya. Keadaan terbuka dan tertutupnya kanal dikendalikan oleh potensial membran ataupun voltage gated channel atau voltage ya. Voltage gate. Oke. Voltage gated channel ataupun zat-zat transmitter ataupun ligand gated channel. Beberapa kanal, misalnya pada kanal kalsium ya, Ca+2 yang biasa terdapat di jantung. Nah, ini biasanya terdapat di bagian jantung tentunya. Dan dapat berupa voltage gated. Nah, dan dapat berupa voltage gated transmitted gate sekaligus. Jadi voltage gated channel untuk natrium, kalium, dan kalsium. Ini merupakan struktur dasar yang ada untuk sistem transport tersebut. Dan terdapat beberapa subtype ataupun subtipe untuk setiap kanalnya. Dan contoh penting obat yang bekerja pada voltage gated channel adalah blocker kanal kalsium ataupun kalsium channel blocker ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk obat jantung ya, obat jantung ataupun hipertensi. Kalsium channel blocker. Jadi dia akan memblok kanal kalsium tipe L pada otot polos pembuluh darah pada jantung dan anestesi lokal tentunya. Dan kalau untuk topik anestesi lokal kita akan bahas di video yang berbeda tentunya Sobat Sains. Dan ini akan memblok kanal natrium ya. Anestesi lokal akan memblok kanal natrium pada saraf. Nah, untuk mencapai efek yang diharapkan untuk pemberian obat tersebut. Beberapa obat antikonvulsan. Nah, untuk antikonvulsan pun juga kita akan bahas di video yang berbeda ya Sobat Sains. Nah, untuk beberapa obat antikonvulsan dan beberapa obat anti aritmia ataupun gangguan ritme jantung, ini juga akan memblok kanal natrium ya. Jadi cukup banyak ya yang beraktivitas terkait dengan kanal natrium ini ya Sobat Sains. Nah, kanal natrium. Tidak ada obat yang berguna secara klinis yang bekerja secara primer pada kanal kalium ataupun voltage gated, kecuali obat-obat antidiabetes oral yang bekerja pada tipe kanal K+. Nah, yang berbeda, yang diatur oleh adenosin trifosfat, nah, intraselular ataupun ATP. Proses transport aktif akan digunakan untuk mentransfer zat-zat yang melawan gradien konsentrasinya. Proses ini akan menggunakan molekul pembawa khusus pada membran untuk membutuhkan energi secara metabolik, dan ini terdapat dua contoh ya. Terdapat dua contoh berikut ini. Ada pompa natrium, oke, ini pompa natrium ya. Untuk yang natrium channel, Na channel. Dan yang kedua adalah transport norepinefrin di sini. Untuk kategori pertama, untuk pompa natrium, pompa ini akan mengeluarkan ion Na+ dari dalam sel melalui mekanisme yang menggunakan energi ataupun ATP.
dan akan melibatkan enzim adenosin trifosfat ataupun ATPase, molekul pembawa jantung, molekul pembawa yang diperlukan untuk mentransfer ion K+ dan ion K+ ke dalam sel tentunya. Glikosida jantung yang akan bekerja dengan menghambat NAK-ATPase ya. Ini glikosida jantung yang bekerja pada NAK-ATPase. Proses transport Na+ ataupun Cl- pada ginjal tentunya akan dihambat oleh beberapa obat yang bersifat diuretik tentunya. Untuk kategori yang kedua adalah transport norepinefrin ataupun antidepresan trisiklik, yang ini akan memperpanjang daya kerja norepinefrin karena dia akan memblok reuptake daripada norepinefrin itu sendiri ya, ataupun ambilan kembali daripada norepinefrin itu sendiri ke dalam ujung saraf pusat. Oke Sobat Sains, mungkin gitu aja pembahasan kita terkait dengan sistem transport obat ya Sobat Sains. Nah, semoga kamu dapat ambil pelajarannya pada video kali ini untuk sistem transport ya. Dan next time kita akan bahas terkait dengan enzim dan second messenger. Oke Sobat Sains, dan sampai jumpa di video selanjutnya.